Saudara-saudara yang kekasih, pada siang hari ini saya live di dalam hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-353. Saya mengucap syukur dan terima kasih sebagai masyarakat yang berdomisili di Ujung Pandang atau Sulawesi Selatan. Patut saya mengucap syukur ke hadapan Tuhan Yesus karena begitu baiknya Tuhan masih memberkati Sulawesi Selatan sehingga memberikan umur yang panjang. 353 tahun itu luar biasa, saudara-saudaraku. Dan siang hari ini tanda syukur saya akan berbincang-bincang tentang kasih karunia Tuhan, dan saya juga akan memperbincangkan tentang kasih karunia Tuhan, tentang berita sukacitanya yang diberikan untuk hadiah untuk Sulawesi Selatan pada siang hari ini. Firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus 1 Petrus ayat 13 sampai dengan 1 Petrus 25, saudara-saudaraku. Siang hari ini saya akan membacakan dulu firman Tuhan, baru kita bercakap-cakap tentang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Sulawesi Selatan. Baiklah saudara-saudaraku, saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan ini, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tampak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini bahwa kita harus hidup kudus dalam dan kasih persaudaraan, di dalam kasih persaudaraan, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan hari ini mengajar kita, membimbing kita supaya kita tetap hidup kudus di dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah,
karena Allah kita itu adalah kudus, jadi kita pun harus hidup kudus di hadapannya. Segala perbuatan-perbuatan kita salibkan di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak pernah memandang muka, Tuhan yang tidak pernah memandang keadaan seseorang, tetapi Dia selalu mengasihi setiap orang. Kalau hari ini Sulawesi Selatan bersuka cita, hari ini bergembira merayakan hari ulang tahunnya yang ke-353 sebagai warga masyarakat Sulawesi Selatan, saya bertanggung jawab untuk mendoakan Sulawesi Selatan supaya tetap damai, supaya tetap tentram, supaya tetap pemerintahnya diberkati oleh Tuhan Yesus, dan semua rakyatnya, semua penduduknya diberkati juga. Sekalipun kita manusia kadang tidak sadar, kadang kita lupa untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita lupa karena kegiatan-kegiatan kita, oleh karena pekerjaan kita, oleh karena kegiatan-kegiatan duniawi kita. Tetapi marilah kita memberikan waktu untuk Tuhan. Marilah kita pakai waktu kita untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Bahwa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang agung, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang senantiasa cemburu atas segala apa yang kita lakukan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita puji, marilah kita sembah, marilah kita agungkan Dia. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu baik setiap hari, Dia selalu baik setiap waktu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu baik, Dia itu amat baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita sembah Tuhan Yesus, mari kita agungkan Tuhan Yesus, karena Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang baik dan luar biasa. Dalam setiap kegiatan kita pakai waktu kita luangkan waktu untuk mencari Dia, untuk menyenangkan hatinya, untuk memuji Dia, memuliakan Dia, agar kita selalu diberkati, agar tugas dalam pekerjaan kita bisa lancar, bisa kita lakukan oleh karena pertolongannya, oleh karena anugerahnya, oleh karena belas kasihannya di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kukasihi, tentang kekudusan dan kasih persaudaraan, hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi kita harus meletakkan, kita harus menyiapkan akal budi kita dan waspada setiap saat di dalam menghadapi berbagai pencobaan, di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Dan kita letakkan pengharapan kita itu ke hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus. Karena tanpa pengharapan kita, tanpa kita mengharapkan Tuhan Yesus, tanpa pertolongan Tuhan Yesus, tanpa pertolongan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita, sia-sialah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kita menyiapkan akal budi kita siapkan, kita waspada setiap waktu di dalam berbagai pencobaan, dan letakkanlah pengharapan kita itu ke dalam bawa kaki salib Tuhan Yesus. Kita serahkan segala pergumulan kita percayakan semua keberadaan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan Yesus, tanpa belas kasihan Tuhan Yesus, tanpa kasih sayang Tuhan Yesus, hidup kita sia-sia, saudara. Tidak ada artinya hidup kita tanpa belas kasihan Tuhan. Jadi kalau saya masih ada pada saat ini, masih live pada siang hari ini, Tuhan, karena itu Tuhan punya kehendak, itu Tuhan punya kuasa. Tuhan mengizinkan saya live untuk memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia. Sekalipun saya sibuk, saya bekerja, melayani, tetapi saya masih Tuhan kasih kesempatan. Saya bersyukur menjadi orang Toraja dan saya bisa mempergunakan, sekalipun kami disuruh berpakaian dengan dasar pink kemarin, tetapi saya bilang saya akan memakai baju adat saya sendiri. Dan puji Tuhan hari ini saya memakai baju adat saya sendiri, baju Toraja. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan memberikan keseragaman berbagai adat, istiadat dan berbagai budaya
itu untuk kebaikan dan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, bukan untuk kesombongan tetapi untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kita berbagai-bagai, bukan cuma satu budaya, bukan cuma satu suku bangsa, bukan cuma satu bahasa, tetapi berbagai-bagai suku bangsa. Tuhan memberikan itu supaya kita beraneka ragam, beraneka suku bangsa. Di dalam suku bangsa itu kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Kita pakai kebudayaan kita itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, bukan untuk kesenangan kita, tetapi untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Dan saya bersyukur menjadi orang Toraja, bisa memakai baju adat saya sendiri di dalam menampilkan, di dalam memperingati hari Sulawesi Selatan yang ke-353 itu. Dan saya bersyukur juga Tuhan masih mengizinkan saya untuk memuji-muji Dia, untuk memberitakan firman kebenarannya di hari yang berbahagia ini. Jadi saudara-saudaraku, kasih pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi dalam pernyataan Tuhan Yesus, kapan dia datang, Tuhan Yesus menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, kita tetap berharap, tetap mengandalkan Dia. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kita harus menjadi taat untuk tetap memuji, memuliakan Tuhan, bahwa sekalipun kita sibuk, sekalipun kita banyak kegiatan, kita meluangkan waktu kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah Dia, agar kita layak di hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anaknya, kita ini lagi, Tuhan berkata, bukan lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa-apa. Kalau kita sudah dipanggil sebagai muridnya, sebagai sahabatnya, untuk memberitakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita harus memberitakan firman kebenarannya. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita sebagai sahabat, kita diberitahukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi seorang hamba tidak bisa melakukan sesuatu kalau bukan dari Tuhan, kalau bukan memerintahkan. Jadi seorang hamba tidak diberitahukan rahasia, tetapi seorang sahabat, semua apa yang diketahui oleh sahabatnya kita itu dia beritahukan kepada kita sebagai seorang sahabatnya. Dia memberitahu kita bahwa kita harus seperti ini, seperti itu. Jadi kita bersyukur menjadi sahabatnya Tuhan Yesus siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Lanjut. Jadi hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu dan menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dan di dalam seluruh hidupmu, sama seperti yang Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi karena Bapa kita itu kudus, maka kita harus kudus di hadapannya. Karena Bapa kita itu adalah Bapa yang kudus, Bapa yang suci, Bapa yang agung. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Jadi ada tertulis di dalam firman kebenaran, kuduslah kamu karena sebab aku kudus. Jadi Allah itu kudus, Yesus Kristus itu kudus. Jadi kita harus hidup kudus di hadapannya, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita agungkan itu adalah Dia adalah yang kudus, suci, kudus. Bapa kita itu suci, kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang dan menuruti perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi saudara-saudaraku, kita harus tetap kudus di hadapan Tuhan, karena Bapa yang akan menghakimi kita semua tidak memandang muka, tetapi Dia
menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Jadi kita harus menanggung hasil perbuatan kita, saudara-saudaraku. Bapa Yahweh, Bapa Elohim itu, Bapa Yesua Amasya dan Roh Kudus itu tidak memandang muka, tetapi dia memandang hati kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita belajar takut akan Tuhan supaya kita diberkatinya. Karena kita selama kita menumpang di dunia, kita belajar takut akan Bapa Yahweh, Bapa Elohim, dan Bapa yang kita kasihi, Bapa yang senantiasa memelihara kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan izinkan kita hari ini, saudara-saudaraku, marilah kita menyerahkan kehidupan kita, marilah kita mengandalkan Tuhan, bahwa di dunia ini Tuhan telah mewarisi dari kamu mewarisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Jadi kita mewarisi dari nenek moyang kita itu darah Yesus yang mahal, yang telah tertumpah di atas bukit Golgota, yang telah ditumpahkan, sehingga darahnya tertumpah untuk membasuh dosa dan kesalahan kita. Untuk itu andalkanlah Tuhan di dalam setiap hidup kita, karena kita percaya tanpa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, hidup kita akan sia-sianya adanya. Melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda itu. Ia yang telah dipilih sebagai dunia sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sebab imammu yang berpengharapan dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan kebenaran, sehingga kamu dapat mengambil bagian persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti bunga rumput, dan rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah firman yang disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Jadi kita hidup sebagaikan bunga, bagai bunga yang kalau sudah layu, layu kita akan gugur, kita akan jatuh seperti bunga rumput dan akan menjadi kering. Kalau tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan seperti bunga yang layu, yang kering. Ketika kering, kita akan jatuh, saudara-saudaraku. Untuk itu andalkanlah Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang kita puji, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan di dalam setiap langkah hidup kita. Dalam segala langkah hidup kita, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, sia-sialah kehidupan kita. Marilah kita memuji Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih. Ya, saya mempersaksikan tentang cara saya berdoa untuk saudara-saudaraku yang sakit, saudara-saudaraku yang dilanda sakit penyakit, ya, terutama saudara saya Hizkia. Saya berdoa supaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan, dan diberikan kedamaian dalam keluarganya. Kalau selama ini ada terjadi ketidakdamaian, ada terjadi percekcokan atau terjadi ketidaksalahpahaman, atau karena salah satu pasangan berkhianat atau pasangan tidak setia di atas janji dan ikrarnya pada saat menikah, itu adalah pekerjaan silusi saudara-saudaraku
yang telah ingin mengacaukan anak-anak Tuhan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Kita ingin selalu untuk berdamai dengan pasangan kita, saudara-saudaraku, tetapi Lucy tidak mau kita berdamai. Untuk itu marilah kita selalu andalkan Tuhan, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa tanpa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, hidup kita akan sia-sia. Marilah kita andalkan Tuhan, marilah kita puji Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang senantiasa memberikan hidup kepada kita untuk selalu berjalan bersama-samanya, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa belas kasih sayang Tuhan di tengah-tengah hidup kita sia-sialah Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih, ampuni salah dosa kesalahan kami, ajari kami untuk selalu belajar taat dan takut akan Dikau Bapa, untuk melakukan apa yang terbaik yang berkenan di hadapan-Mu, dan kami menjadi murid-murid-Mu yang menjadi sahabat-sahabat-Mu, bukan lagi seorang hamba, karena seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak pilihan-Mu, menjadi sahabat-Mu, menjadi kekasih-Mu, menjadi anak-anak yang Kau kasih, yang Kau didik, Kau tuntun di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami muliakan nama-Mu. Kalau perbincangan firman kebenaran Tuhan pada saat ini, bahwa kita harus hidup kudus, harus kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bersyukur, biarlah kuasa Tuhan senantiasa menyatakan, dan kuasa anugerahnya, kebenarannya senantiasa dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa saat ini yang kita hadapi, musuh yang kita hadapi itu bukanlah darah dan daging, tetapi dengan segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa duniawi, segala penguasa-penguasa angkasa, kuasa-kuasa kegelapan, dan tipu muslihat iblis. Itulah yang kita hadapi saat ini saudara-saudaraku. Jadi mari kita pergunakan waktu kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Datang kepadamu, kami datang memohon dan meminta belas kasihan-Mu, bahwa tanpa belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, tanpa bimbingan Tuhan, maka sia-sialah kehidupan kami. Sambut kami Bapa yang datang kepadamu memohon dan meminta belas kasihan-Mu, yang datang meminta pimpinan-Mu, pertolongan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan Engkau tetap memberkati pemerintah bangsa negara kami, pemerintah dari Bapak Jokowi bersama dengan jajarannya, bersama dengan stafnya. Engkau tetap memberkati mereka Bapa. Biarlah di dalam menjalankan roda pemerintahan, nama-Mu tetap diagungkan, nama-Mu tetap dimuliakan, nama-Mu tetap dianugerai kuasa-Mu dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami tetap hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau terlalu baik untuk kami. Tanpa bimbingan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami sia-sialah. Untuk itu Tuhan, atur langkah kami, hidup kami, tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau terlalu baik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau terlalu baik. Kalau pada siang hari ini Tuhan masih mengizinkan saya untuk live, I love you Tuhan Yesus, Kau terlalu baik. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan, kami baca pada siang hari ini akan mengambil bagian di dalam roh dan pikiran kami, di dalam loh hati kami, yang akan menguatkan tubuh roh jasmani kami untuk belajar taat dan takut Tuhan. Dan hamba bersyukur dan terima kasih karena betapa baik yang Kau Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tapi selalu baru setiap waktu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih di hadapan hadirat-Mu. I love you Tuhan Yesus, I love you Bapa. Segala pujian hormatku, segala pengharapanku, segala ketakutanku, segala pengharapanku aku letakkan di bawah tangan kaki salib-Mu Tuhan. Aku mau berhidup waspada karena Tuhan menolong aku, Tuhan membimbing aku, Tuhan menjaga aku dalam setiap langkah. Kiranya kasih karunia Tuhan dinyatakan di tengah kehidupan kami setiap waktu, setiap detik,
Oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat kuasanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sempurnakan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Aku berdoa untuk bangsa negaraku. Love you Tuhan Yesus. Aku akan nyanyi memuji-mujimu pada siang hari ini Bapa. Tanda syukurku Engkau berikan tanah air yang luar biasa. Dan ini berkat untuk bangsa negaraku, yaitu hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh, biar tercurah penuh. Itulah puji-pujian yang Tuhan izinkan pada siang hari ini. Jadi hujan berkat tercurah bagi orang yang kudus, bagi orang yang taat dan takut akan Dikau. Karena Tuhan Yesus baik, puja Yesus yang luar biasa. Karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Raja hati kami. Kami mau bersyukur karena Engkau terima kasih. Kami mau melihatkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kesalahan kami, ajari kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau peliharakan kami, agar kami tetap hidup sebagaimana hujan berkat-Mu tercurah kepada kehidupan kami, supaya kami tetap hidup berjalan bersama-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa mengalir memenuhi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, terlalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi hamba bersyukur. Kau berkati anak-anaknya, opa, oma, tempat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan tercurah dalam kehidupan kami dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terlalu dahsyat dan luar biasa. I love you Tuhan Yesus. Thank you Jesus, I love you Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu. Engkau berkuasa atas tubuh roh jiwa kami. Sempurnakan doa penuh kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Yesus.
Thank you Jesus, I love you Bapak ya. Thank you Jesus, I love you Bapak. Aku serahkan anak-anakku ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka. Tuhan Yesus, Kau nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. I love you Tuhan Yesus, I love you Bapak. Hamba berdoa untuk Hizkia, Kau sempurnakan kesembuhan untuknya. Kau berikan damai sejahtera dalam keluarganya. Kau angkat kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengikatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, alirkanlah darah-Mu yang kudus di dalam tubuh Hizkia. Engkau berikan tubuh yang baru. Engkau beri baharui tubuh yang baru. Engkau baharui jantungnya, barui paru-parunya, dan seluruh organ tubuhnya mengalami sakit penyakit. Dan biarlah kuasa Roh yang kudus, Engkau memelihara dia dengan pertolongan Roh yang kudus, akan membakar semua benih-benih penyakit, benih-benih dosa, benih-benih kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengikat tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, I love you Tuhan Yesus, kehendak menjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat.